kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, fungsi sendiri ini didefinisikan sebagai aturan atau yang mengaitkan atau memadankan setiap X di R dengan tepat satu Y di R. Nah, kalau digambarkan, nanti di slide berikutnya juga ada gambarnya ya. Nah, ini kira-kira misalnya, kalau yang umum kita kenal, ini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti ini ada aturan pengaitannya, kira-kira jadi setiap anggota dari himpunan A itu ada padanannya di B. Nah, ini yang kita sebut fungsi seperti ini. Jadi semua yang ada di A ini punya pasangannya di B. Notasinya ini, tadi yang mau Ibu katakan, khusus di ya kuliah hari ini A, B-nya itu merupakan himpunan yang sama, yaitu himpunan bilangan real. Nah, biasanya untuk di matematik umumnya bilangan real itu notasinya seperti ini, atau bilangan atau huruf kapital biasa ya. Nah, itu fungsi. Nah, X-nya itu disebut peubah bebas dan Y-nya ini disebut peubah terikat atau peubah tak bebas. Nah, contohnya ini ada fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4, kemudian fx sama dengan 1 plus akar x. Nah, ini dan yang ketiga fx sama dengan x kuadrat. Ini untuk contoh yang ketiga ini domainnya dibatasi. Nah, kalau untuk contoh 1 dan 2 ini domain F-nya tidak dituliskan secara langsung ya. Ini kalau yang ketiga ini domainnya ya kalau dituliskan ini X bilangan real min 2 X 3 atau ya bisa dituliskan domainnya itu adalah min 2 sampai 3. Nah, untuk yang nomor 1 dan 2 ini tidak dituliskan domainnya secara langsung ya, seperti contoh yang ketiga. Nah, kalau tidak dituliskan berarti domain pada fungsi 1 dan 2 itu adalah domain naturalnya. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah yaitu domain natural dari fungsi. Nah, ini ilustrasi dari fungsi grafiknya. Nah, ini contoh suatu fungsi seperti ini. Jadi setiap anggota yang ada di kiri itu punya padanan atau punya pasangan di anggota di kanan. Ini tidak masalah ya, misalnya kalau ada anggota di kanan itu tidak punya pasangan seperti ini. Nah, contoh berikutnya ini ilustrasinya yang seperti ini bukan fungsi karena ada satu nilai di sini, contohnya satu nilai dia punya dua padanan di R di daerah hasilnya. Nah, domain daerah asal dari fx ini notasinya df seperti ini, atau biasanya yang lebih ini harusnya f-nya di bawah ya. df seperti itu, d yang terkait atas fungsi f. Nah, ini adalah ini notasinya seperti ini ya. Jadi semua x yang punya nilai. Kemudian daerah nilai itu adalah semua nilai yang bahan bakunya atau X-nya ada dari domain. Ya,
Nah, contohnya atau ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi domain itu ada di dalam bilangan real, range juga ada di bilangan real. Tapi yang ya kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada contoh, tentukan daerah asal dan daerah nilai dari fungsi. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4. Yang kedua adalah fx sama dengan 1 plus akar x. Nah, apa bedanya? Yang nomor 1, ini katanya karena fungsinya selalu terdefinisi untuk setiap x, jadi ya nilainya selalu ada. Ya, itu maka katanya domainnya adalah di sepanjang bilangan real. Nah, range-nya ini cara mencarinya ini dengan melengkapi kuadrat. Jadi kalau ini kita tuliskan ulang, kalau melengkapkan kuadrat, ini kita perlu plus 1 plus 3. Nah, supaya jadi yang ruas kanan ini satu, kalau diuraikan kan jadi yang bawah ini ya. Ini jadi, makanya yang ini, yang kiri ini bisa dituliskan sebagai yang kanan ini. Nah, fungsi yang ini kalau digambarkan, nanti juga cara menggambarkannya akan dibahas di slide berikutnya. Ini karena ini plus 1, berarti dia digeser ke kiri 1 langkah. Oh, ini terlalu cepat gambarnya. Kemudian ini x plus 1, maaf. X plus 1 dikuadratkan, kemudian plus 3 berarti dia naik 3 langkah. Seperti itu. Nah, fungsinya kira-kira seperti ini. Ini x plus 1 kuadrat plus 3. Nah, kita lihat di sini daerah hasilnya ini mulai dari 3 sampai ke tahingga. Ya, sampai ke tahingga. Seperti itu. Jadi, kita punya daerah hasil untuk fungsi ini x kuadrat plus 2x itu adalah dari ini 3 sampai ke tahingga. Nah, yang kedua, contoh ini 1 plus akar x, ini kan syarat dari khusus untuk fungsi akar. Nih, akar x, ini ada syaratnya, x-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 dari ini ya. Jadi nilai atau angka yang ada di dalam akar itu nilainya harus 0 atau lebih besar dari 0. Kalau misalnya dia minus, nanti jadi min akar dari bilangan minus itu tidak bisa dihitung kalau di bilangan real, kecuali kalau dimensi dari bilangannya dinaikkan jadi ke bilangan kompleks. Tapi untuk bilangan real, negatif dari akar dari negatif bilangan real itu tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Nah, karena syarat tersebut, maka ini jadi kalau digambarkan fungsinya, nah, coba gambarkan sebelah sini. Ini kan fungsi tidak mau nih. Nah, fungsi ini akar X ini kan seperti ini. Terus kalau akar X plus 1 berarti dia dinaikkan 1 langkah. Jadi seperti ini akar X plus 1. Jadi ininya range-nya ini dari 1 ke tahingga. Ya. Sedangkan domainnya kita lihat ini mulai dari 0 sampai ke tahingga. Nah, ini range-nya. Jadi tadi yang dimaksud dengan domain dan range di sini itu domain dan range alami ya. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi yang kita kenal itu adalah
oh ya, ini definisi grafik fungsi. Grafik fungsi itu adalah himpunan titik. Titiknya, nih, titiknya adalah koordinat x, y. Nah, semua titik x, y kalau kita gambarkan dia akan membentuk grafik fungsi. Ya, karena fungsi sendiri, ya fungsi itu sekarang kan kita gambarkan di sini di koordinat kartesius dengan setiap titik yang ada pada koordinat itu ya ini ini jadi setiap titik pada koordinat itu punya ini ya apa ya alamatnya atau ya koordinatnya itu adalah bilangan x, y. Ini kita lihat, ini grafik fungsi sederhana. Misalnya kita punya fungsi linier. Linier itu biasanya seperti ini pangkatnya 1. Ini ada pergeserannya yaitu B, jadi fungsi linier AX plus B. Grafiknya akan berupa garis lurus. Nah, cara menggambarnya yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Ini cara menggambarnya. Yang pertama, ini dulu ya. Nah, ini yang pertama katanya, tentukan titik potong dengan sumbu-sumbu. Ini titik potong dengan sumbu X, berarti terpotong dengan sumbu X di sini. Nah, kita lihat semua titik yang ada pada sumbu X itu koordinatnya ya X, 0. Jadi nilai Y-nya pasti sama dengan 0. Kayak di sini kita punya ini ya cirinya, ciri dari titik potong dengan sumbu X. Nah, nilai Y ini kita substitusikan ke persamaan grafik. Jadi kita punya 0 sama dengan X plus 1. Akibatnya kita punya X sama dengan min 1. Jadi titik potongnya di koordinat min 1,0. Nah, min 1,0 itu ada di sini. Ini adalah min 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita lihat semua titik yang ada di sumbu Y itu koordinatnya 0, Y. Nah, karena ini di semua ini ya X-nya itu nilainya 0, jadi kita punya ini substitusikan ke persamaan grafiknya. Ini akan Y sama dengan 0 plus 1. Jadi kita punya Y-nya sama dengan 1. Jadi kita punya titik potongnya itu adalah 0,1. Jadi di sini. Ini adalah titik 0,1. Ya. Nah, dari kedua titik potong ini baru kita buat garis lurus. Nah, itu untuk koordinat untuk grafik dari fungsi linier. Nah, berikutnya kita akan punya fungsi kuadrat. Contoh atau persamaan umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C. Grafiknya berupa parabola. Nah, ini di kondisi grafiknya itu ditentukan oleh nilai diskriminannya, yaitu nih, P kuadrat min 4AC. Contohnya, nah, di sini ada fungsi kuadrat itu ada 6 bentuk, ini ya, bentuk sederhananya ada 6, itu tergantung pada nilai A dan D. Nah, yang pertama untuk semua nilai A-nya positif, kalau kita punya nilai A positif, A yang di sini, konstanta untuk X kuadrat, kalau bilangannya positif, maka fungsinya akan terbuka ke atas. Nah, atau kita akan punya fungsi lembah, bentuknya lembah. Terus ini ada syarat karena diskriminannya positif, maka grafiknya akan berpotongan di 2 titik. Berpotongan terhadap sumbu X di 2 titik. Kemudian, nah ini ada sumbu simetri dan titik puncaknya.
sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini untuk semua ya. Jadi untuk semua fungsi kuadrat kita punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan minus B per 2A. Kemudian titik puncaknya atau nilai maksimum atau nilai minimum, nilai optimumnya ya kita sebut nilai max atau min, itu adalah Y sama dengan minus D per 4A. Nah, kedua nilai ini disebut titik puncak. Jadi ini minus D per 4A, ini adalah titik puncak. Ya, ini titik puncak dari fungsi kuadrat. Nah, kita lihat bentuk dasar yang lain, yaitu pada saat ini A-nya positif, kemudian diskriminannya 0. Kalau diskriminannya 0, maka fungsi itu akan memotong satu titik di sumbu X. Ya, seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga, ini pada saat A lebih besar 0, fungsinya berbentuk lembah. Kemudian karena diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka fungsi tidak memotong di sumbu X. Jadi dia mengambang. Nah, ini bentuk fungsi yang keempat. Jadi untuk semua A-nya yang negatif, itu fungsinya itu akan berbentuk bukit, atau dia akan ya ini ya, jadi terbuka ke bawah fungsinya. Nah, ini tadi syaratnya diskriminannya positif, dia akan memotong di 2 titik pada sumbu X. Kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, dia akan memotong di 1 titik. Nah, kemudian untuk diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong di sumbu X atau mengambang. Nah, ini menggambar grafik fungsi dengan pergeseran. Tadi sebenarnya yang fungsi kuadrat juga bisa digambarkan dengan itu ya, dengan memperhatikan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terus ya kalau Ibu ulangi sebentar. Jadi kalau fungsi kuadrat akan kita gambarkan dengan metode titik, menempatkan titik seperti fungsi linear tadi. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah kondisi syarat ininya, A dan diskriminannya. Ya, kemudian sumbu simetrinya, maksudnya titik puncaknya kita harus tahu ada di mana. Ini dengan koordinat ini. Dan kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik ya dengan cara yang tadi, titik potong terhadap sumbu X, berarti syaratnya kita punya Y-nya sama dengan 0. Terus nanti kita tentukan X-nya berapa. Nah, titik potong terhadap sumbu Y, berarti kita punya X-nya sama dengan 0. Nanti kita tentukan dia Y-nya di mana. Jadi ini kita punya titik potongnya, ya kita sebut X1, Y1. Kemudian ini kita punya X2, Y2, dan titik ini, ya titik puncak. Jadi grafik fungsi kuadrat itu bisa ditentukan oleh 3 atau 4 titik ini. Nah, cara yang lain untuk menggambar fungsi itu adalah dengan pergeseran. Khususnya di sini contohnya untuk fungsi kuadrat ya. Tapi ini kalau secara umum katanya seperti ini. Jadi kalau kita punya Y sama dengan F X min H plus K, ini caranya diperoleh dari menggeser grafik Y sama dengan Fx
Nah, sejauh H satuan ke kanan, jika H-nya positif, jika H di sini positif, jadi ininya nilainya tetap minus, jadi fungsi naturalnya itu adalah minus seperti ini. Kemudian K satuan ke atas jika nilai K-nya positif. Dan grafik Y sama dengan Fx plus H minus K itu diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan Fx sejauh H satuan ke kiri. Jadi ini sebenarnya karena naturalnya ini, jadi ini sama dengan X min dari minus H. Ya, jadi karena ini nilainya minus, jadi dia digeser ke kiri sebanyak H satuan. Nah, K satuan itu ke bawah karena nilai ininya minus. Nah, contohnya ini gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Nah, karena kita akan membentuk yang tadi ya, yang tadi itu, jadi ya kita akan bentuk misalnya seperti ini ya, plus K atau tadi itu X minus H plus K, tujuannya membentuk fungsi seperti ini. Jadi, nah kita peroleh bentuk dasarnya itu dengan di sini karena ini fungsi kuadrat, jadi kita coba melengkapi kuadrat. Nah, untuk melengkapkan kuadrat ini nilai B ini kan diperoleh ini dari 2 kali A kali C kali B. Ya, Ibu Pak. Jadi ini kan kita punya nilai A-nya 1, terus B-nya sama dengan minus 4. Di sini C-nya sama dengan 4. Nah, ini akan kita buat jadi X minus, karena ini nilai minus, ini kita bagi 2, jadi ya kuadrat ini sama dengan, kalau dikuadrat ini dikuadratkan hasilnya kembali lagi ke ini menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, karena ini 4-nya tiba-tiba muncul, jadi kita harus tambahkan inverse-nya, yaitu min 4. Ini supaya persamaan yang di atas itu ditambah bilangan 0. Oke. Nah, ini hasilnya jadi X min 2 kuadrat plus 1. Kemudian, nah kita gambarkan terlebih dahulu X min 2 dikuadratkan, berarti ya nih fungsi X kuadrat digeser sejauh 2 ke kanan. Karena ini ya fungsi naturalnya ini, jadi kalau ada minus H berarti digeser ke kanan sejauh H langkah. Atau di sini sejauh 2 langkah. Nah, pertama kita punya ini fungsi X kuadrat, kemudian kita geser sejauh 2 ke kanan, maka kita akan punya fungsi X min 2 kuadrat. Nah, tadi karena ditambah 1 berarti kita geser ke atas sejauh 1 langkah, maka fungsinya akan, nah ini fungsi yang tadi, kemudian diangkat ke atas 1 langkah, jadi kita punya fungsi yang diinginkan. Ini yang diinginkan itu adalah yang X kuadrat min 4X plus 5. Nah, ini ada fungsi banyak aturan. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau misalnya Fx-nya itu domainnya di bilangan real, maka yang G1 ini hanya bagian dari ini. Misalnya ya kita sebut df1, df2, bukan fg, G1 sampai dgn, maka domain dari F itu adalah gabungan, jadi dg1 digabung
DG2, dan seterusnya sampai DGN. Nah, ini domain dari fungsi F, itu adalah gabungan dari domain semua fungsi yang di sini. Nah, contoh menggambarkan grafiknya, di sini ada tiga aturan untuk fungsi F dengan batas intervalnya ini dari minus hingga sampai 0, kemudian dari 0 sampai 1, ini dari 1 sampai hingga. Nah, gambarnya kita buat grafik kartesiusnya untuk X kurang dari 0. Ini berarti dari min hingga sampai 0 sampai sini. Ini ya ini grafiknya adalah X kuadrat atau berbentuk parabola. Nah, seperti ini gambarnya. Ini harusnya diteruskan ya sampai bawah. Nah, harusnya seperti ini, kira-kira seperti ini. Ini untuk X kurang dari 0, kemudian untuk X antara 0 sampai 1, gambarnya berupa garis lurus seperti ini. Kemudian untuk aturan ketiga, nah ini X kuadrat plus X kuadrat plus 2. Jadi kalau X kuadrat seperti ini, nah ini dinaikkan 2 langkah, 1, 2. Jadi kita akan punya atasnya jadi yang ini ya, di atas. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan ke jenis-jenis fungsi. Tadi ini fungsi polinom atau suku banyak. Nah, ini ditentukan dari pangkat dari X-nya atau pangkat dari variabel bebasnya. Nah, fungsi kuadrat juga sebenarnya masuk ke dalam polinom ini. Nah, untuk fungsi polinom, ini adalah fungsi yang terdefinisi di mana-mana di R atau terdefinisi di sepanjang bilangan real atau dari min hingga sampai hingga. Oke, nah, kemudian ada fungsi rasional. Ini ya, jadi Px-nya adalah fungsi polinom, Qx-nya juga merupakan fungsi polinom. Di sini disyaratkan Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, terus nah, fungsi rasional ini juga karena asalnya dari fungsi polinom, fungsi rasional ini juga berasal dari fungsi polinom yang di atas. Nah, fungsi polinom terdefinisi di minus hingga sampai hingga. Nah, fungsi rasional juga sama, kecuali di sini, di pembuat 0 penyebutnya. Contohnya, nah, fungsi ini X kuadrat plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 4. Di sini, ini kalau difaktorkan, yang bawah itu jadi X min 2 dengan X plus 2. Nah, ini pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Atau yang ini ya. Jadi, karena pada saat X sama dengan 2, ini penyebutnya 0. Pada saat X min 2, ini juga penyebutnya 0. Maka, domain alami dari fungsi rasional ini tidak boleh 2 atau min 2. Kalau kita lihat, nah ini adalah domain alami dari fungsi ini ya. Jadi semua bilangan real kecuali di 2 dan min 2. Fungsi genap dan ganjil. Apa fungsi genap itu, apa fungsi ganjil? Nah, ini fungsi ganjil itu terjadi jika ini f min x itu sama dengan min fx, atau dengan kata lain, kalau secara geometrinya ya grafik fungsi ganjil itu
simetri terhadap titik asal. Ini ada contohnya, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 ganjil, karena secara analitiknya kita lihat di sini ketika kita substitusikan minus x ke sini ke fungsinya, ini hasilnya jadi min x pangkat 3 atau min fx. Atau kalau kita gambarkan x pangkat 3 itu seperti ini, ya kira-kira seperti ini. Nah, dia simetri terhadap titik asalnya, terhadap titik ini. Ya. Kemudian fungsi genap jika ini f minus x itu sama dengan fx. Kemudian fungsi genap simetri terhadap sumbu y. Contohnya ini fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini fungsi genap karena kalau kita substitusikan minus x ke fungsinya itu sama dengan x kuadrat atau sama dengan fungsi itu sendiri. Jadi kalau digambarkan tadi juga sudah ya, fungsi x kuadrat itu kira-kira seperti ini dan dia simetri terhadap ini sumbu x. Ya, jadi simetri itu pencerminan ya. Jadi kalau misalnya yang ini, yang sebelah di kuadran 1 kita cerminkan terhadap sumbu X, itu hasil cerminnya atau bayangannya itu adalah yang ada di kuadran 2 ini. Nah, itu yang disebut simetrik. Kemudian ada fungsi periodik. Fungsi periodik itu fungsi yang ada periodiknya. Fungsi periodik dengan ini ada periodenya P. Secara definisinya seperti ini. Jadi fungsinya kalau dituliskan seperti ini fungsinya akan berulang pada periode P. Nah, contohnya sinus X ini adalah fungsi yang berulang. Fungsi yang berulang untuk periode 2pi. Nah, karena ini pakai aturan trigonometri ya. Kalau sinus X, sinus A, B itu sama dengan sinus A tambah dikali cos B ditambah cos A dikali sinus B. Ya, atau ya seperti ini udah dituliskan ininya. Kalau kita lihat ini sama dengan sinus karena cos 2pi cos 2pi itu sama dengan cos 0, ini nilainya 1, yang ini nilainya 0. Jadi yang ada nilainya cuma sinus aja. Kayak kita punya ini atau kita lihat gambarnya. Nah, kita lihat ini dari 0 sampai 2pi, ini fungsi sinus, dan ini bentuknya sama dari min 2pi sampai 0. Ya, ini disebut fungsi periodik karena fungsinya berulang. Jadi kalau misalnya gambar yang ini, yang kiri, sinus, yang sinus aja kita geser sejauh P, atau di sini sejauh 2pi, itu kita akan peroleh gambar atau ilustrasi fungsi yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi periodik. Jadi fungsinya berulang pada periode tertentu. Nah, kemudian fungsi yang kelima, ini fungsi bilangan bulat terbesar. Notasinya seperti ini, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, ini sebenarnya ini apa ya, notasinya kurang tepat mungkin menurut Ibu, karena Ibu sering ketemu dengan kalau definisinya seperti ini lebih dikenal sebagai fungsi notasinya seperti ini disebut fungsi floor atau fungsi lantai. Definisinya sama, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi misalnya kita punya X-nya, ya ini kita sebut N1, ini bilangan bulatnya ya.
bilangan bulatnya N2, N3, N4 seperti itu. Kemudian kita punya misalnya di sini ada X, ya maka floor dari X itu adalah N1. Kalau misalnya pas di sini, nah ini adalah X2 tersebut ya. Jadi floor dari X2 ini karena tepat di bilangan bulat itu sama dengan N2. Nah, atau kita lihat contohnya ya. Nah ini notasi lainnya bisa siku seperti itu atau yang tadi Ibu tuliskan. Nah ini 5,9 ya, lebih jelas mungkin menurut Ibu dituliskan dalam ini ya, dalam grafik garis bilangan. Jadi kalau kita punya 5, 6, terus misalnya di sini 5,9, ya maka berdasarkan definisinya bilangan bulat terkecil ya ada di sini, ada di 5. Nah, contoh lain, 1, karena dia pas bilangan bulat, jadi hasilnya dirinya sendiri. Nah, contoh yang lain yang minus. Nah, minus kalau kita buatkan garis bilangan, ini ada min 3, min 2, terus min 1. Nah, min 2,6 itu ada di sini. Nah, ini min 2,6. Jadi kalau kita lihat, karena 2 itu ada di sebelah kanan, yang kita cari itu adalah bilangan yang ada di sebelah kiri, bilangan bulat yang ada di kiri, yaitu ini, minus 3. Jadi ini hasilnya minus 3. Nah, contoh lain adalah ini, min 0,9, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan min 0,9 adalah min 1. Nah, untuk semua X, ini X yang ada di real, jadi kalau di sepanjang bilangan real, maka kita akan punya grafik fungsinya seperti ini, ya, merupakan fungsi tangga. Kemudian ada operasi fungsi. Operasi fungsinya ada operasi aljabar. Operasi aljabar itu yang plus, minus, kali, bagi. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya kedua fungsi yang dioperasikan harus punya domain yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat di sini penjumlahan fungsi ini akan sama dengan ya sebelah kanannya itu jika fungsi f dan fungsi g mempunyai domain yang sama, atau ya kita sebutkan ini domain f dan domain g beririsan. Jadi fungsi ini akan ada hasilnya jika domainnya ada di irisan kedua fungsi ini. Begitu juga dengan perkalian. Perkalian juga sama ya, domainnya di irisannya. Nah, untuk pembagian, nah ini harus diperhatikan karena ada pembagi, ada pembuat nol, jadi irisannya dikurangi pembuat nol si ini penyebut. Itu untuk operasi fungsi. Nah, operasi fungsi yang lainnya itu adalah fungsi komposisi. Definisi dari komposisi fungsi, dari fungsi f dengan fungsi g itu didefinisikan. Nah, ini notasinya, ini f komposisi g. Syaratnya supaya operasi komposisinya berhasil atau terdefinisi itu adalah ini ya ilustrasinya. Jadi, nah ini kalau kita punya ini domain dari fungsi g, oh jadi ini nih, komposisi f terhadap g itu proses fungsinya yang terjadi terlebih dahulu itu adalah fungsi g. Jadi fungsi G dioperasikan, dia punya domain, punya range. Nah, range dari G ini akan dioperasikan oleh fungsi F. Nah, nanti
Nah, ini kan ada irisannya antara domain dari fungsi f dengan range dari fungsi g. Nah, kemudian ini hasilnya di f, maka karena ini cuma irisannya aja, jadi ini juga hanya bagian kecil dari range. Begitu juga ini prapetanya kita akan punya ini di sini ya. Nah, itu jadi kita lihat syaratnya. Nah, ini supaya fungsi komposisi itu terdefinisi, di sini syaratnya. Nah, irisan ini tidak boleh sama dengan 0, jadi harus ada irisannya. Atau dituliskan seperti ini. Di range dari fungsi G diiris dengan domain dari fungsi F, tidak boleh himpunan kosan. Ini ada sifat-sifat fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu tidak komutatif. Ya, jadi F komposisi G itu tidak sama dengan G komposisi F. Nah, ini domain dari F komposisi G, notasinya seperti ini ya. Kemudian syaratnya, jadi kalau ya diingat lagi gambar yang tadi. Nah, ini ada proses fungsi G, kemudian ada proses fungsi F. Misalnya ini domain dari G, kemudian domain dari G ada di ini domain dari G seperti ini, kemudian ini ada range dari G, kemudian ini ada domain dari F, ini ada range dari F. Nah, ini X domain dari F komposisi G itu adalah yang kalau di ilustrasi ya, yang ini itu punya prapeta kira-kira ya, misalnya ilustrasinya di sini seperti itu. Nah, ini yang disebut domain dari F komposisi G. Nah, ini syaratnya kan GX-nya ini di sini termuat di domain F. Kemudian range dari F komposisi G itu adalah semua nilai Y di sini yang ada di range F, tapi ada syaratnya. Di Y-nya itu adalah di sini Y-nya sama dengan GX tadi, atau T-nya di sini sama dengan GX tadi. Nah, contohnya ini diketahui fungsi akar X dan GX sama dengan X min 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah hasil komposisi fungsinya, kemudian domain dan range-nya. Nah, ini jawabannya ketika kita punya fx sama dengan akar x. Nah, domain dari fungsi x itu adalah ketika fungsinya, ya kalau Ibu gambarkan fungsi dari ini adalah seperti ini ya gambar fungsinya. Nah, ini akar X, jadi kita lihat domainnya itu dari 0 sampai ke tah hingga. Kemudian range-nya juga ini dari 0 sampai ke tah hingga ke atas. Ya, seperti ini dituliskan. Kemudian fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 1. Jadi kalau digambarkan ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini adalah X kuadrat min 1. Domainnya di sepanjang bilangan real. Kemudian range-nya. Ini kan domainnya dari min tah hingga sampai tah hingga. Kemudian range-nya nilai dari fungsinya itu akan ada mulai dari min 1 sampai ke tah hingga.
Nah kita lihat komposisinya. Tadi kan ada syarat dari komposisi fungsi itu range dari Ibu tuliskan dulu ya. Fungsi yang dicari adalah f komposisi G. Nah, berarti range dari G, nah ini fungsi yang ditulis kedua, itu diiris dengan yang ini, G, itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Nah, kalau kita lihat di sini, range dari fungsi G, nah yang ini, range dari fungsi G, min 1 sampai tak hingga, diiris dengan domain dari F yang ini. Nah, kalau kita iriskan, irisannya nah, ini adalah dari 0 sampai tak hingga. Jadi, karena irisannya ada dan tidak merupakan himpunan kosong, maka fungsinya terdefinisi. Nah, terdefinisinya di mana? Kita cari domain alaminya. Karena ya komposisi fungsinya terdefinisi. Sebentar. Nah, ini hasil komposisi fungsinya. Jadi karena dia ini ya terdefinisi, hasil komposisinya ini gx tadi ini x kuadrat min 1. Kita substitusikan ke sini. Kemudian nilai ini kita substitusikan ke fungsi f. Jadi kita punya akar x kuadrat min 1. Nah, ini domainnya. Domain dari F komposisi G itu sesuai dengan definisinya tadi di slide sebelumnya. Itu adalah semua X yang ada di domain G. Jadi kalau Ibu gambarkan ulang lagi, ya gambarnya harusnya ada di semua slide ya. Ini ada domain G, ini ada fungsi G, kemudian di sini ada range dari G, kemudian ini ada proses fungsi F, ini ya misalnya seperti ini adalah domain dari F, maka kita punya range dari F. Nah, ini yang ini ya hanya bagian kecilnya. Nah, jadi kita lihat X yang ada di domain G untuk domain dari fungsi F komposisi G itu adalah yang di sini, yang ada di sini ya. Atau kalau secara ininya syaratnya itu adalah X yang ada di domain G, tetapi kita lihat di sininya Gx-nya itu ada di domain F. Ya, atau kalau misalnya ini semuanya nilainya X, ini semuanya nilainya Y, ini semua nilainya Z, jadi Gx-nya itu harus sama dengan Y. Ya, Y yang ada di. Nah, ini dituliskan di belakangnya. Terus karena Gx-nya itu ada di ini ya, di X kuadrat min 1, terus tadi domain F tadi, domain F katanya adalah bilangan dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini domain dari F tadi, karena F-nya akar X, jadi domainnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, seperti ini. Dengan kata lain, di sini katanya X kuadrat min 1-nya itu nilainya semuanya lebih besar dari 0, atau bisa dituliskan dengan pertidaksamaan ini, yang ini. Nah, pertidaksamaan ini kita faktorkan, jadi punya yang di sebelahnya, yang ini. Terus ini kita selesaikan, kita ya tentukan pembuat nolnya. Ini pembuat nolnya adalah ini min 1. Ya, ini 1. Terus kita uji, ini kan di antara min 1 dengan 1 ada 0. Kita uji dengan 0, kita substitusikan ke sini, ini jadi min 1 ditambah 1, bukan ditambah, min 1 dikali 1, hasilnya jadi negatif. Ya, dan yang kita inginkan itu adalah nilainya yang positif.
Jadi ini adalah himpunan penyelesaian yang diinginkan, atau ya bisa kita tuliskan dalam bentuk interval seperti ini. Jadi domain dari F komposisi G adalah min tahingga sampai tahingga dan digabung dengan 1 sampai tahingga. Nah, range-nya ada di mana? Range-nya ada di kalau lihat di sini di ilustrasinya, range-nya ada di sini. Ini adalah semua nilai Z yang sama dengan F dari Y, dan Y-nya itu adalah dari GX ya, atau ya bisa dituliskan seperti ini. Jadi semua Y yang ada di sini di range F harusnya Z ya, biar nggak bingung. Y-nya sama dengan di sini FT, T-nya adalah ada di range dari fungsi G. Nah, karena di sini ini kita rubah ke fungsi dan syarat-syarat awalnya. Range F ada di mana? Fungsi F itu sebentar. Ini GX-nya tadi kan X kuadrat min 1, kemudian Fx-nya ini sama dengan akar X. Nah, kita lihat ini kan range dari F itu adalah range-nya kalau dituliskan ini 0 sampai tahingga. Ya. Kemudian ini range dari G itu adalah min 1 sampai tahingga. Nah, ini nilai ini ya ininya diganti dengan interval ini. Akibatnya kita akan punya Y-nya yang lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan FT. F-nya adalah fungsi ini, akar, di akar T. Nah, disyaratkan T-nya ini ada di range G. Range G itu nilainya seperti ini. Jadi semua T yang nilainya lebih besar dari 1. Dan kalau nah ini kita lihat ke sini, jadi hasilnya ini ya. Jadi kalau misalnya ini dituliskan ulang, ini jadi T-nya sendiri kan X kuadrat min 1. Ya, jadi kalau kita ambil bilangannya yang lebih besar dari min 1, jadi ya lebih besar dari min 1, maka kita akan punya hasilnya ini lebih besar dari 0. Maka kita punya range-nya itu dari 0 sampai tahingga. Nah, itu range dari komposisi FOG, dan ya materinya sudah selesai sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.